Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini Bu Dia akan menerangkan mengenai manajemen, sistem, dan siklus produksi. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai produksi massal, apa itu produksi massal, dan juga bagaimana sih analisis perencanaan produksi massal, dan saya juga sudah mengirimkan sebuah video dari contoh produksi massal, yaitu produksi Pocari Square. Nah, sekarang kita belajar mengenai manajemen, sistem, dan juga siklus produksi. Nah, untuk itu silakan kalian simak baik-baik video kali ini ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen, sistem, dan juga siklus produksi. Dalam pengertiannya, manajemen produksi itu merupakan suatu proses berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, jadi manajemen produksi sendiri merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Di sini manajemen produksi itu adalah merupakan alat untuk mengelola secara optimal faktor-faktor seperti bahan baku, lalu ada tenaga kerja atau manusia, ada mesin atau peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi di sini manajemen produksi itu tujuannya adalah memproduksi atau mengatur produk dalam jumlah, kualitas harga, waktu, dan juga tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sini ada fungsi dari manajemen produksi, fungsi-fungsi manajemen produksi. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan? Jadi fungsi perencanaan ini itu mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi, seperti misalnya perencanaan produknya, lalu ada perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Lalu yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Jadi di sini fungsi pengorganisasian itu mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi. Gunanya apa? Jadi gunanya adalah untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Jadi nanti di sini di pengorganisasian ini kita itu sudah mempunyai struktur dari organisasinya. Contohnya dari direktur, manajer, karyawannya. Nah, nanti karyawan itu biasanya juga dibagi-bagi. Ada di bagian produksi, ada di bagian mungkin yang lainnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada fungsi penggerakan. Maksudnya bahwa di sini adalah mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Lalu yang keempat itu ada fungsi kontrol, di mana fungsi ini itu mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas produknya, standar waktu kerja dari para karyawan, dan juga standar hasil kerja pada bagian produksi. Lalu selanjutnya di sini ada sistem produksi. Sistem produksi sendiri pengertiannya adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Nah, jadi di sini sistem produksi itu bertugas untuk melakukan siklus-siklus aktivitas-aktivitas. Nah, di sini ada nih sistem produksi bertugas untuk melakukan siklus aktivitas-aktivitas itu seperti apa? Yang pertama itu, dia itu harus
merumuskan yang namanya rencana jangka pendek dan kemudian melaksanakannya. Kalau kita sudah merencanakan, pastinya setelahnya itu kita harus melaksanakan. Lalu yang kedua adalah melakukan fabrikasi produk baru. Maksudnya kita mungkin di sini adalah melakukan inovasi-inovasi baru untuk produk kita nantinya. Lalu yang ketiga adalah kita itu memonitor hasil dengan kontrol kualitas, kuantitas, dan biaya. Kalau kita ingin memproduksi produk, pastinya kita harus melihat kualitas produk itu seperti apa, lalu kuantitasnya juga seperti apa, dan nanti biaya yang dikeluarkan atau biaya yang kita dapatkan itu seperti apa, seberapa banyak. Nah, lalu kita selanjutnya membuat alternatif sedemikian rupa sehingga rencana jangka pendeknya ini dapat dilaksanakan. Lalu kita memperbaiki atau mengubah rencana jangka pendek jika memungkinkan atau jika rencana jangka pendeknya ini tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita bisa memperbaiki dan mengubahnya. Lalu kita selanjutnya itu meninjau kembali rencana strategis jangka panjangnya dari hasil yang telah dicapai oleh rencana jangka pendek kita. Lalu di sini selanjutnya ada penggunaan sumber daya untuk produksi. Nah, dalam artiannya sumber daya ini secara umum itu diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme ataupun kegiatan tertentu sehingga dapat menghasilkan atau dapat mencapai tujuan dari perusahaan kita. Nah, di sini sumber daya itu biasanya dapat berupa benda atau bukan benda. Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, biasanya sumber daya itu diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada konsep sumber daya manusia dalam ilmu, maksudnya konsep sumber daya dalam ilmu ekonomi. Jadi di sini sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Nah, di sini kita bagi menjadi dua sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah modal, lalu yang kedua itu adalah tenaga kerja. Modal sendiri, dia itu biasanya mencakup modal buatan manusia yang terdiri atas bangunan-bangunan, lalu ada mesin-mesin, jaringan transportasi, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi, lalu ada lahan yang terdiri atas tanah, air, udara, dan mineral yang ada di dalamnya. Dan juga tentunya ada sinar matahari yang biasanya sangat penting dalam proses produksi untuk pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja di sini biasanya termasuk jumlah tenaga kerja yang mampu bekerja dan berwirausaha. Jadi mereka itu sebagai kemampuan atau skill untuk mengorganisasikan faktor produksi lain beserta risiko yang nanti dapat menguntungkan atau merugikan bagi produksi kita. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu ada modal dan tenaga kerja. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan sumber daya untuk wirausaha. Nah, di sini yang pertama adalah penggunaan sumber daya modal wirausaha. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada modal intelektual, lalu ada modal sosial dan moral, ada modal mental, dan modal material. Nah, dalam wirausaha sendiri, modal itu tidak selalu berkaitan dengan modal yang berwujud, seperti barang ataupun uang. Jadi, modal itu juga bisa berbentuk tidak berwujud seperti modal intelektual, modal sosial dan moral, terus ada modal mental dan material ini.
tapi harus dilandasi dengan agama. Nah, yang pertama, modal intelektual. Nah, modal intelektual ini dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama, tapi juga disertai dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahannya. Nah, jadi kita yang namanya berwirausaha itu perlu sekali untuk mempunyai modal intelektual, karena kita harus memiliki ide-ide baru ataupun inovasi-inovasi baru terhadap produk yang akan nantinya kita buat. Lalu yang kedua itu adalah modal sosial dan moral. Di sini diwujudkannya biasanya itu dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga kita itu dapat membentuk yang namanya citra. Nah, seorang wirausaha yang baik itu biasanya dia itu memiliki etika wirausaha. Nah, etika-etika yang dimiliki ini seperti contohnya adalah kita memiliki kejujuran, kita memiliki integritas, kita seseorang yang menepati janji, terus kita orang yang setia dan juga suka membantu orang lain dan menghormati orang lain. Kita juga harus bertanggung jawab. Nah, seperti itu modal sosial dan moral. Lalu selanjutnya ada modal mental. Kalau modal mental sendiri, jadi merupakan kesiapan mental dalam diri kita, tetapi harus berlandaskan agama kita. Seperti itu, biasanya modal ini itu diwujudkan dalam bentuk keberanian dalam menghadapi risiko dan tantangan yang nantinya akan kita dapatkan. Lalu yang terakhir itu ada modal material. Nah, modal material ini biasanya itu berbentuk modal dalam bentuk uang ataupun barang. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada penggunaan sumber daya manusia. Jadi perusahaan itu ataupun kita yang mau berwirausaha, dalam berwirausaha kita harus menggunakan sumber daya manusia yang kita miliki dengan sebaik mungkin, dengan seefisien mungkin, dengan seefektif mungkin. Nah, jadi di sini penggunaan sumber daya manusia sendiri itu adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, maksudnya adalah mungkin penyusunan strukturnya dari direktur, manajer, karyawan, dan ada bagian-bagian tertentu. Lalu di sini ada pengarahan, di mana nanti direktur atau pimpinan mampu untuk mengarahkan sumber daya manusianya sehingga bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Lalu di sini ada pengembangan SDM, di mana mungkin perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan juga ada pemberian kompensasi. Kompensasi di sini maksudnya adalah gaji. Jadi kita sebagai perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai untuk karyawan atau sumber daya manusia yang kita miliki. Seperti itu. Lalu di sini yang terakhir adalah siklus proses produksi. Jadi di sini ada 4 prosesnya. Yang pertama adalah riset pasar, lalu perancangan produk dan proses, pembuatan proses, dan penyimpanan dan pengiriman. Yang pertama adalah riset pasar. Kenapa sih kita harus melakukan riset pasar? Karena kita dengan melakukan riset pasar itu, kita itu mengetahui nih apa saja kebutuhan konsumen, apa sih yang ingin dimiliki oleh konsumen, keinginan apa sih, produk-produk apa sih yang ingin konsumen butuhkan, seperti itu. Lalu setelahnya kita melanjutkan perancangan produk dan prosesnya. Nah, dari hasil perancangan dan prosesnya ini, kita itu memerlukan material, mesin, dan suku cadang untuk membuat produknya. Sehingga kita juga perlu kerjasama dengan pemasok atau supplier. Nah, selanjutnya itu setelahnya di sini pembuatan prosesnya. Setelah material diterima, maka proses produksi dapat berjalan.
sehingga nantinya dihasilkan produk yang siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Jadi setelah pembuatan prosesnya itu, pembuatan produknya itu, lalu kita melakukan penyimpanan dan pengiriman atau kita melakukan pendistribusian kepada konsumen. Nah, itu dia siklus proses produksinya dari riset pasar, perancangan, produk, dan proses juga pembuatan proses dan penyimpanan dan pengiriman. Itu dia penjelasan materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya.